Salam Guru Penggerak. Saya Yuni Tampi, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang saya laksanakan adalah program intrakurikuler. Saya beri judul Flip Your Class. Praktik aksi nyata ini saya lakukan di kelas 7A SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Peristiwa atau fact yang melatar belakangi saya melaksanakan aksi nyata ini adalah selama ini saya merasa terlalu dominan dalam mengontrol cara belajar murid. Gagasan, pandangan, keinginan, dan kebutuhan murid masih belum dipromosikan secara maksimal di kelas. Tidak semua murid diberi kesempatan untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Oleh karena itu, murid belum sepenuhnya terhubung secara fisik maupun sosial emosional dengan apa yang sedang mereka pelajari. Oleh karena itu, kebanyakan murid-murid masih terlihat fasib selama mengikuti pembelajaran, seolah-olah mereka tidak menunjukkan minat terhadap proses belajarnya. Mereka masih belum merasa memiliki proses belajarnya. Padahal, murid-murid dapat melakukan lebih dari sekedar menerima instruksi dari guru. Murid secara alami adalah pengamat, penjelajah, penanya yang memiliki rasa ingin tahu dan minat terhadap beberapa hal. Peran guru adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi mereka tetap sesuai dengan kodrat mereka. Oleh karena itu, saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda agar dapat mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid sehingga mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Nah, program apa yang saya maksud di depan yang saya anggap berbeda, yaitu program intrakurikuler Flip Your Class. Mari kita lihat deskripsi dari program Flip Your Class. Flip Your Class adalah sebuah program intrakurikuler yang sangat cocok diterapkan di era kenormalan baru. Program ini tentang penerapan sebuah pembelajaran yang membalikkan struktur belajar, kelas, dan metode pembelajaran yang biasanya proses pemberian materi dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan tatap muka. Kemudian, kegiatan pendalaman materi dapat dilakukan di luar kelas melalui tugas, diskusi, dan lain sebagainya. Namun, dalam program Flip Your Class, yang berlaku adalah kebalikannya. Pemberian materi kepada murid dilakukan di luar kelas atau dilakukan secara daring. Dan kegiatan pendalaman materi atau konsep yang telah diberikan sebelumnya dilakukan di dalam kelas. Program ini memungkinkan murid untuk mengakses berbagai materi pembelajaran dengan lebih fleksibel. Nah, program Flip Your Class ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam belajar sehingga menjadi lebih aktif. Sedangkan bagi guru, program ini memberi kesempatan guru untuk mendampingi murid dengan lebih baik dan juga memberikan pembelajaran berdiferensiasi bagi murid dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Program Flip Your Class yang meningkatkan ekosistem bagi murid untuk mau belajar, menciptakan pengalaman kontekstual bagi murid,
dan menguatkan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Nah, ini adalah proses jalannya aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, merancang RPP, kemudian yang kedua, memberikan penugasan sebelum kegiatan tatap muka. Saya memberikan penugasannya secara daring melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian melaksanakan kegiatan tatap muka, pembelajaran di kelas seperti biasa, dan yang terakhir adalah refleksi. Kita lihat satu persatu kegiatannya, yaitu merancang RPP. Yang pertama, menentukan materi ajar. Materi yang saya ajarkan pada aksi nyata ini adalah kosakata terkait aktivitas rutin atau daily activities, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, menentukan tugas sebelum kegiatan tatap muka, dan menentukan langkah kegiatan tatap muka. Jadi di sini adalah screenshot dari RPP yang saya buat. Yang pertama adalah learning objectives. Di sini adalah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian di sini adalah task before face-to-face course. Nah, ini kegiatan atau sintak langkah-langkah kegiatan sebelum masuk kelas. Artinya yang dilakukan oleh murid secara mandiri. Dan yang berikutnya adalah in class. Face-to-face activities, artinya kegiatan atau langkah-langkah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, memberi tugas sebelum kegiatan tatap muka. Saya memberikan daftar kosakata tentang kegiatan rutin sehari-hari dan membagikan satu kegiatan rutin kepada setiap murid. Murid kemudian diminta untuk mencari arti dari kosakata tersebut dan melatih cara mengucapkannya. Setelah itu, murid diminta membuat flashcard yang berisi kosakata tersebut beserta gambar dan ilustrasinya. Ilustrasi di sini menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Nah, flashcard dapat dibuat di kertas atau dibuat secara digital dengan aplikasi pada smartphone atau telepon pintar. Murid dibebaskan memilih sesuai kreativitas masing-masing. Dan yang terakhir, murid mengirimkan flashcard yang dibuat ke grup WhatsApp kelas. Nah, ini ada beberapa contoh dari flashcard yang dibuat oleh murid saya. Ini flashcards yang dibuat oleh murid saya. Contohnya bisa dilihat di sini. Project kelas 7A. Kemudian melaksanakan kegiatan tatap muka. Di sini murid mempresentasikan flashcard yang sudah dibuat sebelumnya. Karena murid sudah terlebih dahulu mengakses dan mengeksplor materi secara mandiri, maka pada kegiatan tatap muka mereka sudah lebih siap. Mereka menguasai kosakata yang mereka buat, mengetahui artinya, dan dapat mengucapkan kosakata tersebut dengan tepat. Kemudian, kegiatan yang kedua, bermain game tebak-tebakan gambar. Murid nanti akan diperlihatkan gambar yang menunjukkan aktivitas rutin, tetapi tidak ada kata-kata yang menyatakan aktivitas itu. Nah, di sini murid nanti diminta untuk menebak gambar tersebut dengan menyebutkan aktivitas rutin yang sesuai dengan gambar tersebut dalam bahasa Inggris. Game ini dilakukan secara bergrup. Yang terakhir, murid menempelkan flashcard mereka di dinding kelas. Ini adalah dokumentasi kegiatan tatap muka, mulai dari presentasi, kemudian bermain game, sampai dengan menempelkan flashcard yang sudah dibuat. Apa yang saya rasakan ketika saya melaksanakan kegiatan aksi nyata ini? Ketika menjalankan aksi nyata ini, saya merasa sangat bersemangat dan termotivasi. Saya merasa sudah melakukan hal yang semestinya saya lakukan dari dulu, yaitu memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih
bagaimana mereka menunjukkan pemahamannya terhadap apa yang telah mereka pelajari, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan, dan memberikan kesempatan murid untuk memilih cara pengaturan kegiatan. Contohnya pada saat membahas peraturan bermain game. Apa pembelajaran yang saya dapatkan melalui kegiatan aksi nyata ini? Dengan melaksanakan program intrakurikuler Flip Your Class, maka terciptanya ekosistem bagi murid untuk mau belajar, menciptakan pengalaman kontekstual bagi murid untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Murid menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran dengan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Contohnya, membuat dan menguasai isi flashcard, menunjukkan inisiatif, membuat pilihan-pilihan tindakan. Ini ditunjukkan ketika mereka membuat flashcard, ada yang membuatnya secara manual dengan menggambar sendiri, ada yang membuatnya dengan aplikasi digital. Dan tentunya dapat memberikan umpan balik kepada murid-murid lainnya. Jadi setelah mereka menempelkan flashcard yang dibuat, mereka kemudian saling memberi komentar atas flashcard yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, penerapan ke depannya. Aksi nyata yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah berjalan lancar, namun ada beberapa perbaikan yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Yang pertama, melakukan persiapan dengan lebih matang lagi. Ada beberapa instruksi dan langkah kegiatan yang masih kurang jelas bagi murid. Kemudian, melaksanakan program yang sama untuk materi yang berbeda. Yang ketiga, melakukan modifikasi pada bentuk maupun langkah-langkah kegiatan, baik kegiatan sebelum tatap muka maupun pada saat tatap muka. Dan yang terakhir, melakukan proyek kolaborasi antar kelas yang berbeda dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kolaborasi ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan program ini dengan guru lain, sehingga guru-guru lain, rekan sejawat bisa melaksanakan program ini di kelas mereka masing-masing. Demikian aksi nyata modul 3.3 yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah melihat aksi nyata yang saya lakukan. Mohon masukannya ya. Salam dan bahagia.